Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam berbahagia untuk anak-anakku semua yang penuh dengan semangat dan penuh sukacita di pagi hari ini. Hari ini supaya kita lebih menambah semangat lagi, ketika Bapak kasih clue semangat, nanti dijawab dengan semangat dan semangat. Oke, siap? Siap. Semangat! Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kawan-kawan kita berdoa. Doa selesai. Alhamdulillah, amin amin ya rabbal alamin. Semoga dalam kita berdoa tadi memanjatkan doa dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Allahumma Amin. ya, alangkah baiknya sebelum mulai pelajaran Bapak akan cek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Sofi hadir. Yang kedua, Francisca. Yang ketiga, Cindy. Yang keempat, Nafisa. Yang kelima, Naufal. Yang keenam, Siwi. Yang ketujuh, Safira. Keitra. Sandra. Cili. Bunga. Karya Atta Aura. Nala Puspitasari. Kalista. Kalista Bunga. Cantik. Naya. Simalita. Oke, semua hadir ya. Oke, untuk menjadi tahapan awal di pembelajaran, alangkah baiknya biar Bapak lebih tahu bagaimana kesiapan kalian belajar, minat belajar, dan bagaimana karakteristik dalam kalian belajar. Bapak akan mengirimkan link untuk melakukan asesmen diagnostik di HP masing-masing. Bapak akan kirimkan di grup, oke? Bisa dilihat di handphone masing-masing. Sudah terkirim ya? Bisa dikerjakan, Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan asesmen diagnostik supaya Bapak tahu bagaimana kesiapan kalian belajar. Bisa dimulai dari sini. Bisa mengerjakan ini. Ya, itu benar. Ya, itu benar. Dikerjakan. Bisa ya? Dikerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, sesuai kemampuan masing-masing, sesuai bagaimana minat dan pembelajaran kalian. Karena itu nanti akan digunakan untuk memetakan bagaimana kesiapan kalian untuk belajar. Oke? Masih ada beberapa menit. Ada yang sudah selesai? Oke, masih satu orang. Yang lain sudah selesai? Oke, Bapak kasih waktu 2 menit lagi. Ya, dikerjakan sesuai kemampuannya masing-masing. Ya, nanti Bapak langsung cek bagaimana kesiapan kalian untuk belajar. Sudah? Terima kasih. Bapak sudah
dari asisten kelas seperti kalian. Semoga Bapak sudah mengetahui ya bagaimana caranya, bagaimana memetakan dan sesuai minat kesiapan belajar kalian. Oke, untuk sebagai awal dalam pembelajaran, Bapak akan memberikan video pembelajaran. Nanti dilihat dengan sesama. Ya, hari ini Bapak bisa dilihat di atas. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran terkait makna dan simbol seni tari. Sebelum Bapak lebih jauh, ada yang tahu pengertian makna dan simbol dalam seni tari? Belum ada yang tahu? Biasanya Bapak tanya sedikit ya. Biasanya kalau di suatu tarian itu pasti mengandung pesan atau hanya bergerak sesuai kesenangan? Nah, pastilah dalam sebuah tarian akan mengandung sebuah pesan. Nah, apa yang terkandung di dalam sebuah tarian itu juga bisa dikatakan dengan makna dan simbol dalam seni tari. Oke, sebelum lebih jauh Pak terangkan terkait makna dan simbol, akan Bapak tayangkan video. Sebentar, masih iklan. Bisa disaksikan bersama bagaimana tari yang akan Bapak sajikan. Bisa dilihat di atas, bisa disaksikan dan dicerna bagaimana makna atau apapun yang terkandung di dalam video tersebut. Ya, bisa dipahami? Setiap bendanya bisa dilihat. Sudah, dari yang kalian lihat di atas bisa menimbulkan sesuatu apa enggak? Ya, dari kalian. Coba Bapak tunjuk ya, atau Bapak gerak angkat tangan. Oh, ini tariknya namanya ini. Oh, ini unsur yang ada di dalamnya ini. Ya, coba ya. Bapak tunjuk atau angkat tangan. Oke. Bapak persilakan untuk angkat tangan ya. Siapa yang bersedia ya? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, Bapak tunjuk. Kamu coba jelaskan judulnya apa atau ini berasal dari mana tarinya? Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Asalnya dari mana? Oke, tepuk tangan. Yo, coba tanya yang lain ya. Coba kamu, tarian ini biasanya dipentaskan di kegiatan apa atau acara apa? Pernikahan, apalagi? Ya benar, apalagi? Buat acara pembukaan. Oke, tepuk tangan dulu. Satu lagi biar Bapak tahu bagaimana pemahaman kalian. Kamu, ya, tari ini berfungsi sebagai apa menurutmu? Tari, ya,
Tari buran atau tari? Oke. Oke, tepuk tangan dulu. Ya benar sekali, ini adalah tari gambang Parianom yang berasal dari Jawa Tengah dan yang biasa digunakan untuk tari pembukaan. Dan sebagai fungsi dalam seni tari, ini fungsinya sebagai tari hiburan. Biasanya kan pasti untuk penyambutan dan lain-lain. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Itu sebagai gambaran awal bagaimana nanti kita memetakan makna dan simbol dalam seni tari. Setelah ini Bapak akan jelaskan terkait makna dan simbol seni tari. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang makna dan simbol seni tari. Pengertian tari menurut Hawking mendefinisikan bahwa seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diubah oleh sebuah imajinasi dan dibentuk melalui media gerak sehingga menjadi bentuk gerak yang simbolis. Jadi, secara garis besar, tari adalah perubahan ekspresi atau perasaan di dalam hati kalian, perasaan kalian, bagaimana hati kalian, terus diubah menjadi sebuah gerak. Misalkan, contohnya seperti ini. Ketika kalian sedang sedih di dunia tarian, otomatis dibuat tari bagaimana tahu yang menggambarkan sedih otomatis kan contohnya seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Dalam bisa digarisbawahi, tari mempunyai definisi seperti ini. Bagaimana kita dalam mengungkapkan ekspresi, mengungkapkan perasaan jiwa ke dalam media gerak dan kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang indah. Itu sampai sini bisa dipahami untuk pengertian tari. Coba diulangi. Ada yang bisa lain? Hidup? Oke, bisa dimaknai seperti itu. Baik. Tari adalah sebuah ungkapan dari ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam media gerak tubuh kalian dan diubah menjadi gerak-gerak yang beda. Sampai sini bisa dipahami ya? Makna dan simbol. Makna tari merujuk pada pesan atau konsep yang ingin disampaikan oleh seorang programmer. Jadi, semisal kalian membuat tari misalkan tari kelompok lah, tari yang berjumlah 5 orang. Di sana kalian ingin meluapkan rasa perjuangan, otomatis dalam gerak-gerak kalian kan pasti ada bentuk-bentuk seperti membawa pedang, membawa pistol, membawa panah, ataupun bentuk-bentuk yang ekspresif seakan-akan akan berangkat dalam peperangan. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi dalam kita membuat sebuah tarian tidak boleh asal-asalan. Oh, sekedar tarinya bagus, sekedar bentuk geraknya bagus, tapi bukan seperti itu ya. Diusahakan dalam sebuah tarian nanti mengandung sebuah pesan yang bagus. Sebisa mungkin mengandung pesan yang bagus. Jangan sampai mengandung pesan yang ada unsur sara atau yang berbau dengan kekerasan. Ya, misalkan kalian di usia SMA ketika nanti ingin menerapkan makna tari dalam sebuah tarian, diusahakan mencari tema-tema seperti perjuangan, toleransi, kerjasama, semangat dan lain-lain. Jangan seperti kesedihan dan lain-lain. Diusahakan arahnya ke lebih yang positif dulu. Bisa dipahami ya? Untuk simbol adalah segala sesuatu benda atau material atau peristiwa yang gerakan untuk menandai atau mewakili sebuah makna tertentu. Misalkan contohnya
contohnya simbol ya. Contohnya simbol ketika kalian akan membuat tarian makan dan minum. Jadi otomatis ketika kalian membuat tarian, pasti ada unsur ini tuh. Nah, unsur makan, terus pindah ke sini kan buat gerakan seperti ini. Tapi ini makan. Misalkan ini apa? Minum. Terus lari ke sini, ambil ke sini, set. Lagi pindah ke sini. Menyisir. Ini anjing, apa ini? Macul, apa ini? Satu lagi. Sepak bola. Bisa dipahami ya sampai ini ya. Jadi di dalam sebuah tarian atau sebuah karya tari nanti yang akan kalian belajar membuat harus ada dua itu tadi. Yang pertama makna pesan yang akan disampaikan. Yang kedua adalah simbol di dalam tariannya, simbol geraknya. Nanti seolah-olah penonton ini diem gitu. Oh ini sedang macul. Oh ini sedang mancing. Ya gitu. Contoh sederhana untuk membuat sebuah tarian nanti ya harus ada makna dan simbol. Oke. Selanjutnya makna tari berdasarkan fungsinya seperti yang dijelaskan adik tadi. Di seni tari tertulis tiga fungsi, yaitu yang pertama berfungsi sebagai upacara adat, yang kedua sebagai hiburan atau pertunjukan, yang ketiga ada media edukasi. Kalau tari untuk upacara adat biasanya adalah tari-tari yang digunakan untuk ritual ada seperti, ada yang tahu contohnya tari buat ritual apa? Benar sekali, yang tahu ada lagi. Ada yang tahu atau apalagi ada yang tahu? Gitu ya? Anda benar. Oke, ada lagi. Kalau dari Jawa Timur pasti tahu. Tari tiban untuk meminta hujan. Kalau di Bali banyak sekali contohnya. Saya tahu salah satu tari adat di Bali. Ya, tari upacara yang ada di Bali. Tari Sanjang Jalan. Tari Sanjang apapun di Bali, kan ada tari Sanjang di Bali. Tari Sanjang apapun di Bali itu berguna sebagai tari adat atau tari upacara. Yang kedua, tari hiburan dan pertunjukan. Tari hiburan dan pertunjukan adalah tari yang digunakan sebagai media hiburan, berfungsi sebagai tontonan di masyarakat. Ya, contoh tari hiburan, ada yang tahu? Ayo, lagi. Ayo, ada lagi. Tadi, tapi sialannya tuh. Gabyong, apalagi? Serimpi, hampir tapi klasik, tadi klasik. Ada lagi yang tahu? Daerah sini banyak pasti yang tahu. Tari lengger Banyumas dan lengger Wonosobo. Ada lagi, satu lagi. Tari Jalanan masuk ke dalam, atau senderewe itu masuk ke dalam hiburan. Ada lagi tari yang berfungsi sebagai pertunjukan. Ada yang tahu? Itu hiburan. Tari sebagai pertunjukan biasanya ditampilkan dalam porsi besar. Yang pertama sendera tari, ada lagi apa lagi? Apa? Drama. Dan satu lagi biasanya ketika ada HUT besar itu, HUT di mana? Di tari
Itu masuk ke dalam sajian pertunjukan. Kenapa kok dikatakan pertunjukan? Karena untuk menarikan tari tersebut membutuhkan proses yang panjang daripada kita menarikan tari-tari pertilan seperti 7 menit, 8 menit tari-tari kreasi itu. Bisa dipahami ya? Selanjutnya media berfungsi sebagai media edukasi. Kenapa kok dikatakan tari sebagai media edukasi? Karena tari yang kalian bawakan menggunakan makna untuk pendidikan. Contohnya tari perjuangan. Terus tari apa? Untuk media edukasi ada yang tahu? Yang sekarang lagi booming, Merdeka Belajar, tari Merdeka Belajar, tahu? Ya itu masuknya ke dalam media edukasi. Ada lagi? Nggak tahu? Tari Rantoyo, halus atau Rantoyo? Kamu itu masuk ke dalam media edukasi karena digunakan untuk media pembelajaran. Sampai sini ada yang ditanyakan terkait makna, simbol, dan fungsi di masyarakat? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Selanjutnya makna dan simbol dalam gerak tari. Simbol dan gerak di sini upaya menyampaikan sebuah pesan dalam tarian untuk melalui sebuah gerakan seperti tadi ya. Ini contohnya, ada contohnya. Contoh yang paling mudah adalah gerakan tari Dayak yang menyerupai burung atau satwa. Nah, ini itu contoh sederhananya. Kalau ini tari ke biasanya digunakan di Mahesa Suro ataupun tari-tari versi Jogja, biasanya pakai bentuk gini. Gitu, ya. Itu digunakan sebagai simbol makna dan simbol dalam gerak tari. Selanjutnya ada dua jenis gerak. Ini perlu anak-anak semua ketahui. Jadi ketika nanti kalian menonton, bisa memetakan, oh ini tarinya adalah tari maknawi ataupun tari gerak murni. Ya. Kalau gerak maknawi, semua dalam bentuk geraknya itu mempunyai makna. Itu ya. Kalau gerak maknawi, semua dalam unsur geraknya mempunyai makna. Tapi kalau gerak murni, seluruh bentuk geraknya hanyalah bentuk untuk keindahan, atau bisa dikatakan itu bentuk artistik. Ya. Contohnya seperti ini. Ya, diperhatikan. Kalau gerak maknawi pasti seperti ini. Ambil. Tuh, contohnya gerak maknawi. Mandi. Ya, ataupun itu masuk di dalam gerak maknawi. Tapi kalau untuk gerak murni seperti ini, pasti kalian sering lihat kalau melihat tari kontemporer atau tradisi pengembangan pasti bentuk seperti ini. Kan ini tidak ada maknanya lah. Itu masuk ke dalam gerak murni. Jadi sekarang sudah bisa yang membedakan ya. Oh, ketika nanti kalian melihat, oh tarinya banyak gerak murni ini, oh tarinya banyak gerak maknawi ini. Ya, sudah bisa memetakan seperti itu ya sekarang ya. Kalau maknawi ada maknanya, kalau murni hanyalah bentuk keindahan. Biasanya dipakai dalam kontemporer, gitu ya. Terus ada beberapa gerakan dalam tarian. Yang pertama gerak kepala. Ya coba belajar gini-gini. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah, patahkan, 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 cukup. Itu juga termasuk ke dalam bentuk tarian, tapi di bagian gerak ke kepala. Ada lagi yang gerak tangan. Coba tangannya di atas satu, kanan.
dimajukan, diataskan, diketarkan, samping, diataskan, samping, diketarkan. Yang akan kedua-duanya turun. Nah, itu masuk ke dalam gerak tangan. Bisa dipahami ya, kepala, terus tangan, ada lagi yang gerak kaki. Coba semua berdiri dulu. Coba semua berdiri di tempat. Sekarang digerakkan kanan ke atas. Hadap ke atas. Coba hadap ke depan. Hadap kiri. Cukup, tepuk tangan. Jadi ketika kita memilah gerak ya, berarti ada 3 bentuk yang ada di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah gerak kepala, yang kedua adalah gerak tangan, yang ketiga adalah gerak kaki. Jadi ketika kalian melihat tarian apapun pasti ada 3 unsur itu yang digerakkan. Gerak kepala, gerak tangan, gerak kaki. Pasti loh, pasti ada. Itu. Selanjutnya musik dalam tari terdapat ada 2 jenis. Ini kita masuk ke dalam musik. Yang pertama musik intrinsik dan yang kedua ekstrinsik. Mungkin masih awam ya terkait musik ya. Kalau di dalam sebuah tarian itu ada 2 jenis, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik biasanya ditimbulkan dari penari. Contohnya seperti ini kan, ketika kalian nari, itu masuk ke dalam intrinsik ya, karena dikeluarkan dari tubuhnya seorang penari. Yang kedua ada musik ekstrinsik. Ekstrinsik adalah dari luar. Ketika kalian nari ditaburi gamelan, ditaburi rekaman, itu masuk ke ekstrinsik. Karena ada dua jenis pemilahan, ada 2 jenis pemilahan jenis tari. Musik tari, ada musik tari terdapat 3 tempo, yaitu tempo sedang, tempo cepat, dan tempo lambat. Tempo sedangnya seperti ini. Ini tempo sedang, tapi tempo cepat. Kalau tempo lambat, nah, kita sebagai seorang penari diusahakan untuk memahami 3 tempo tersebut, karena kalau kita tidak bisa memahami 3 tempo ini, kita kesusahan untuk membuat sebuah tarian. Oh, tari ini musiknya, tari ini ya, pasti bingung kalau tidak memahami 3 tempo tersebut. Yang pertama tempo sedang, yang kedua cepat, yang ketiga lambat. Ya, coba kita belajar tempo sedang. Kita belajar tempo sedang. Kita belajar tempo cepat. Kita belajar tempo lambat. Cukup. Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah memahami bagaimana kita memilah musik, bagaimana kita memilah tari, bagaimana tempo yang ada di dalam musik tari. Oke, selanjutnya Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nanti pembagiannya sesuai pembagian dari Bapak. Oke. Kelompok 1 berkumpul di sini, kelompok 2 berkumpul di sini, kelompok 3 berkumpul di sini. Ini satu kelas ada berapa anak?
Kini Bapak bagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi 7 dari satu kelompok sini, pindah sini. Semua pindah sini. 1, 2, 3, 4, kelompok 2 pindah sini. Pindah. Tasnya ditaruh. Ya. Satu, dua belakang, dek. 1, 2 belakang pindah ke kelompok 1. Agak ke depan, semua maju kita. Ini jadi satu kelompok sini, ya. Satu kelompok sini, ya. Siap. Jadi kamu satu. Agak mepet. Ini jadi satu kelompok. Tapi wujudnya di sini. Dikasih sekat. Membuat sebalik kanan. Ini berangkat sini. Membuat lingkaran. Sini membuat lingkaran. Sini agak masuk sini. Sudah. Kelompok 1 di sini. Ambil kursi di sini. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Bapak akan kasih lembar LKPD. Ini untuk kelompok 1. Dua, nomor 3. Untuk kelompok 2. Oke. Sekarang bisa dikerjakan bersama kelompok. Ya. Ketika nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan ke Pak Robi. Ya, bisa dikerjakan bersama kelompok. Ya. Bisa dikerjakan bersama kelompok.
Ya, ya. Bapak kasih waktu beberapa menit untuk melakukan diskusi kelompok, ya. Yang bisa, yang kamu pahami, yang kamu pahami. Kamu nanti dipilah maknanya ya. Nanti juga dijelaskan. Dari sini yang tadi sudah dijelaskan. Nanti setelah mengerjakan nanti maju 3 orang atau 4 orang untuk mempresentasikan. Nanti secara dipilih siapa yang maju ya untuk mempresentasikan. Kamu kasih ini ya. Bisa. Tapi ada beberapa visual seperti itu dijelaskan. Nah, itu dijelaskan singkatnya apa? Oh, tadi mulai apa? Bapak persilakan untuk mencari sumber serta berdiskusi ya. Dikerjakan secara berkelompok dan bersama-sama. Bisa bertukar pikiran, saling diskusi nggak apa-apa. Ya, saling ngobrol nggak apa-apa ini. Kamu kenapa? Sakit tadi? Enggak dong. Ya, sini siapa? Ya.
sensitif ada kesulitan bisa ditanyakan sama kami ya, selesaikan ya. Sekarang untuk diskusi ya. Ya, oke. Apa yang bikin saya sambut sihir, sambut iman, sambut tiga, Sampai pinggang dulu Pak. Sama di sini Pak. lam disebutkan itu definisi sudah selesai. Oke, nah, didiskusikan dulu supaya seluruh kelompok bisa memahami. Dibaca dulu seluruh kelompok biar tahu. Tenang, dikerjakan untuk
diskusi dulu. Sama nanti ditunjuk 4 orang untuk maju presentasi. Oke, siapa? Terserah 4 orang siapa? Sama supaya lebih memahami makna dan simbol tari, nanti 4 orang yang maju itu memperagakan gerak maknawi terkait hewan biar enak. Ya biar enak nanti terkait hewan-hewanan nanti bebas hewan apa, boleh hewan burung, hewan merak, hewan macan, hewan jalan atau hewan apapun ya, atau hewan katak. Nah iso suruh yang boleh ya, biar lebih memahami makna dan simbol tari. Yang 4 yang maju. Sudah? Dipelajari dulu semua, nanti ketika ada pertanyaan biar bisa memahami. Sama dipilih 4 anak yang maju. Nanti mencoba memperagakan cukup 4x8 saja ya, 4x8 bentuk-bentuk hewan. Oke, bisa? Siap? Siap. Bentuk hewan apa? Semut, manuk, kan boleh ya, bebas. Tari-tari hewan disiapkan dulu, nanti tarinya apa 4x8 saja cukup. Adalah jadi kelompok kalian itu benar sekali. Kelompok rekor di belakang sudah.
bisa disiapkan dulu ketika siapa yang boleh mata sebentar. Tari pimpin. Sampun, pun sekarang diperhatikan depan. Sekarang maju presentasi terlebih dahulu dari kelompok 1. Yang maju 4 orang presentasikan hasil diskusi dan bergerak tarik. Ada Pak baca. Yang 4 orang maju. Diperhatikan depan, diapresiasi teman-temannya. Buka yang sama ya. Assalamualaikum. Diperhatikan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kami dari kelompok 1 mempresentasikan makna dan simbol. Nah, kita sebelum itu mau perkenalan dulu ya. Nama saya Julika. Saya Naura. Halo, Naura. Nama anggota kelompok. Yositi Aulia, 3 Francisca Bella, 4 Cerita Ayu, Diperhatikan depan ya. 1 Naura ini, Nafisa, Naila Eka, Novia, sama Sima. 1. Jelasan pengertian makna tarik berdasarkan fungsi upacaranya. Tarik fungsi yang berfungsi upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi. Sebutkan 2 contoh tari yang sebagai hiburan. Ada tari gambyong dan tari dok. Ketiga, sebutkan properti yang pernah kamu gunakan dalam menari sambur, keris, cendewo, dan cundri. 4. Jelaskan jenis musik intrinsik beserta contoh tarinya. Musik intrinsik adalah musik yang dihasilkan melalui alat musik yang melekat pada tubuh manusia, tangan, kaki, dan suara vokal. Contoh tarinya adalah tari saman. 5. Sebutkan contoh gerak maknawi dan gerak murni yang kamu ketahui. 1. Contoh gerak maknawi adalah orang yang merasakan melebarkan selendang. 2. Gerak murni memutar lengan dan mengayuh, menggeleng, melibas rambut dan berputar. Wah, dilanjutkan. Ya? Sudah. Yuk, sekarang coba bergerak untuk mempraktekkan makna dan sebuah tari. Gerak bersama-sama tentang hewan, hewan. Pakai 8 saja. Yuk, 1 yang bergerak, 1 di depan, nanti yang belakang ikuti. Bebas, bebas tari apa yang penting hewan. 1, 2, gitu ya. Gak apa-apa. Terus. Oke, tepuk tangan. Oke,
kalian memperagakan bentuk dari tari kida. Otomatis makna dan simbolnya dalam tari tersebut mendekati bentuk-bentuk hewan kijang atau kida. Oke, bisa? Oke, sekarang kembali ke depan. Makasih. Selanjutnya kelompok 2. Salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 nama anggota Nova, Cantik, Caika, Neta, Jela, Gila, Sofi, Lola, Aisyah, kelas Agak keras ya. Fungsi tari hubungan ukuran atau sambungan akan dalam kegiatan yang besar. Profil yang digunakan antara lain campur yang ditaruh di pinggang, lalu campur untuk sayap dan jari. Jenis iringannya ekstrim diiringi oleh musik gamelan. Terus ada gak Nawi dan gak Uni. Buat Nawi kali ini rata-rata masih pakai gak Nawi ya, yaitu memamerkan 2 ekor yang cantik dan menggunakan muka yang sudah pilih. Bisa dicontohkan satu tarian pakai 8 saja terkait hewan apapun ya, biar kalian lebih memahami terkait makna dan sebagainya. Lebar seperti ada lebar ya, semua ikut ya. 7 dilihat teman-teman ya. 7 8 Oke, tepuk tangan. Sebentar. Dijelaskan dulu tadi kamu menari apa? Oke, pesan yang disampaikan apa di dalam gerak menari? Perannya sedang baik. Lagi memainin ekor dan memamerkan sayap itu secara tidak langsung adalah menggambarkan kegagalan seorang menari. Oke, bisa kami ya. Ditutup dulu. Sekian dari kelompok 2. Bila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya dari kelompok 3. Dilihat dulu ya, diapresiasi dulu teman-temannya. Depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dan simak tari tradisi dan tari kreasi. Kami sukses ini.
depan, oke? Bisa ditarik dulu. Siapa yang di depan? Ayo, gak apa-apa, tok. Jajar, jajar, gak apa-apa. Yuk, buat yang lebar. Ayo kan. Ditarik depan ya. Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Jajar, sekarang lebar, lebar. 7. Setiap anak atau setiap peserta dia pasti mempunyai kemampuan dan kesiapan belajar yang berbeda-beda ya. Jadi ketika ada teman seperti ini diusahakan teman yang lain belajar untuk memberi motivasi. Oh, harus berani, harus berani gitu ya. Kalau Pak, yang untuk kelompok ini para dikasih contoh. Oke. Kita belajar tari sederhana saja. Tari pinguin tangan sini. Ya, loncat kanan, loncat kanan, loncat kanan, putar, loncat kiri, putar ke kanan. Tepuk tangan dulu. Oke, ini tadi adalah salah satu contoh tari pinguin. Karena melambangkan bentuk kerukuhan, bentuk kesederhanaan seseorang digunakan dengan tari pinguin. Jadi tidak berpikir terkait bentuk dan bagaimanapun perasaan. Penting kita bergerak sesuai kemampuan. Bisa dipahami? Bon, sekarang kembali ke tempat dulu. Terima kasih. Sekarang LKPD-nya ditaruh di depan semua. Salah satu ditaruh di depan. Kumpulkan di depan. Namun, sekarang kembali ke tempat masing-masing. Sudah siap? Sebelum Bapak lanjutkan untuk pembelajaran, Bapak akan kita bermain game dulu ya, games terlebih dahulu. Oke? Kita bermain games terlebih dahulu. Ketika nanti Bapak tepuk gini, misalkan Bapak tepuk 1 kali berarti diangkat tangan kanan. Ya. Nanti yang salah maju menarikan gerak hewan ya. Oke? Saya Pak Robi coba melatih konsentrasi kalian. Nanti yang salah maju menggerakkan untuk hewan. Oke? Siap? Kalau satu tepuk berarti angkat tangan. Kalau dua berarti berdiri. Ya, kalau 3 berarti sini tangan kiri disamping. Bisa dipahami? Kalau 1 tepuk angkat, kalau 2 tepuk berdiri, kalau 3 sampai. Oke, konsentrasi. Yang salah nanti maju. 7 8 Nah, Bon, kembali.
Kalau angkat tangan otomatis duduk. Oke. Yang berdiri cuma 2. Oke. Sekarang konsentrasi. Salah masuk maju. Oke. Siap. Persiapan, konsentrasi. Ini sesuai request boleh. Ini temannya yang di depan menarikan apa? Ada 3 pilihan. Kebo, gajah, karo. Yang milih kera siapa katakan? Oh, cukup. Berarti kera ya. Tiga kali 8 bebas. Yang penting menggambarkan tentang kera. Bisa dilihat di depan dulu. Bebas. Bisa. Tepuk tangan. Ya, untuk yang lain lebih konsentrasi lagi ya. Lebih konsentrasi ya. Nanti yang ini tak tentukan tarinya apa ya setelah ini ya. Siap? Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum Bapak akhiri, lebih alangkah baiknya Bapak jelaskan terlebih dahulu. Bapak jelaskan terkait, Bapak ulas sedikit ya. Bapak ulas sedikit terkait apa yang kalian kerjakan tadi LKPD-nya. Yang pertama terkait pengertian tari, apa yang kamu ketahui. Pengertian tari Bapak ulas ya. Pengertian tari yaitu suatu ekspresi jiwa manusia yang diungkapkan melalui media gerak tubuh. Yang kedua adalah makna tari. Makna tari yaitu bagaimana kita dalam mengeluarkan pesan, menyampaikan pesan untuk seluruh penontonnya melalui media gerak tadi. Di dalam sebuah karya tari atau tari apapun pastilah mempunyai makna yang khusus di dalamnya. Selanjutnya ada lagi simbol tari. Simbol di dalam tari ada bisa digambarkan melalui gerak tadi. Gerak tangan, gerak tubuh, gerak kepala itu berguna untuk meluapkan atau memberi simbol ke dalam tariannya tadi. Ya. Terus selanjutnya di dalam seni tari ada 4 atau ada 3 fungsi. Yang pertama apa tadi fungsinya? Sebagai fungsi, memiliki fungsi upah. Ada lagi apa? Untuk pendidikan. Ada lagi apa? Edukasi. Selain itu Oke, di dalam seni tari juga ada pemilahan terkait
musik yang dihantarkan di dalam tari tersebut. Yang pertama ada musik intrinsik. Yang kedua kalau intrinsik itu berarti apa? Bunyi dari tubuh nadi. Yang kedua, kalau ekstrinsik adalah jadi musik atau gamelan. Oke. Selain itu, di dalam musik ada beberapa pecahan tempo. Masih ingat tadi? Yang pertama tempo sedang, yang kedua tempo cepat, yang keempat yang ketiga maksudnya, yang ketiga coba dicontohkan tempo lambat pakai tempo. Oke, nah kamu coba dicontohkan tempo cepat ya. Oke, coba dicontohkan tempo sedang. Kamu ya. Ya sedang. Oke, tempo sedang. Dia semua. Tempo cepat dulu. Tempo cepat. Tempo lambat. Tempo sedang. Cukup. Sampai sini bisa dipahami? Selain itu tadi, Bapak ingin tahu bagaimana pemahaman kalian terkait makna dan simbol tari. Bapak kasih pretest, berdiri di tempat, Bapak kamu menyimpulkan atau memberi makna tari sebagai ini. Berikan contoh nanti salah satu ya. Bapak tunjuk. Biar tahu. Kamu berdiri. Coba visualkan atau beri gambaran bagaimana orang yang sedang memancing, tapi juga tarian versi memancing. Ya, sampai. Ya. Terus lanjut. Lagi. Dua atau tiga gerakan. Oke, tepuk tangan. Tetap kamu yang cowok berdiri di samping. Visualkan atau peragakan orang yang sedang menanam padi. Bebas, dibuat tarian. Ya, agak kok no. Ini ya. Oke, ditambah satu lagi gerakan yang berbeda. Ya udah cukup. Satu lagi sebagai contoh. Kamu dek, kamu berdiri di depan. Memperagakan orang yang sedang berburu burung. Boleh pakai tembak, boleh pakai panah. Di depan sini. Di depan sini. Boleh pakai burung, boleh pakai burung, boleh pakai panah, boleh pakai tembak. Jangan tidak pakai apa. Ya, tapi mengandung unsur tentang bebas. 7, 8. Ya, sambil bergerak. Orang itu bagus. Nah,
Oke. Oke, tepuk tangan. Itu tadi ya contoh sederhana bagaimana kita dalam kita memahami makna dan simbol dalam seni tari. Sekarang bisa membuka bukunya masing-masing, buku tulisnya masing-masing. Bisa dibuka. Namun kita sekarang melakukan asesmen sumatif ya, sumatif. Bisa ditulis, nanti hasilnya dikumpulkan sebagai tugas. Ditulis langsung jawabannya saja. Nomor 1. Tuliskan pengertian. Tulis ya. Pengertian seni tari. Menurut kalian. Yang kedua, sebutkan 4 fungsi seni tari dalam masyarakat. Yang ketiga, di dalam seni musik terbagi menjadi beberapa jenis yang digunakan untuk musik tari. Di dalam seni musik yang digunakan sebagai iringan tari dibedakan menjadi beberapa jenis dan dijelaskan. Namun Bapak kasih waktu beberapa menit untuk mengerjakan, setelah itu dikumpulkan ke depan. Mengerjakan. Ambil apa? Oh, ambil. Bisa dikerjakan tadi tesnya.
Sri tari. Oh, ini modelnya apa? Oh, ini kok semangat sekali. Coba ini. Oke, mungkin cukup bisa dikumpulkan di depan. Di depan, dikumpulkan dari satu, dikumpulkan di depan. Satu sini. Jadi satu di depan. Ampun. Oke. Itu tadi kalian alhamdulillah sudah berhasil diperhatikan depan dulu ya. Anak-anakku diperhatikan depan dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu. Tuh, masih semangat? Semangat, semangat gitu ya. Masih semangat? Oke, ini sudah mencapai penghujung di pembelajaran. Sebelum Bapak akhiri lebih dalam, adakah pertanyaan sebelum Bapak akhiri terkait materi makna dan simbol dalam seni tari? Sudah dipahami semua? Sudah jelas semua? Bapak kasih ulasan sedikit. Jadi ketika kalian nanti, apalagi kalian kan jurusan tari, yang notabene adalah jurusan tari, dan tidak menutup kemungkinan kalian di kemudian hari akan menjadi seorang koreografer hebat, koreografer handal, koreografer yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Pesan dari Bapak, ketika nanti kalian dalam berproses ataupun berkarya di dalam seni tari, khususnya dalam pembelajaran seni budaya ini ya, usahakan ketika dalam membuat karya apapun dimasukkan dua unsur itu tadi. Yang pertama, dua unsur itu tadi yaitu makna dan simbol tari, yaitu diusahakan dimasukkan ke dalam seluruh karya kalian supaya karya kalian bisa mempunyai nilai dan kekhasan atau identik dari sebuah tari karya ini. Tidak hanya sekedar gerak ya. Kalau sekedar gerak berarti yang tadi dibedakan dari dua, yaitu gerak yang apa? Lupa. Gerak mengambil dan satunya gerak murni. Kalau hanya sekedar gerak dan melihat bentuk keindahan itu hanyalah gerak berdasarkan gerak murni. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin berklarifikasi sedikit. Ketika nanti kalian berproses di luar, berproses di dimanapun kalian berada, diusahakan tetap bertoleransi terhadap sesama teman-teman kalian yang proses, tetap menghormati dan saling menghargai. Jangan sampai kita memunculkan egoisme dalam diri, ya. Dalam memunculkan egoisme dan jangan sombong dalam berproses. Ya, kunci orang sukses adalah orang-orang yang mau belajar dan tidak sombong. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Nanti bertemu di minggu depan. Kita tetap mengulas terkait makna dan simbol tari yang lebih dalam lagi untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Pertanyaan? Sudah cukup? Sudah jelas semua? Oke, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Pembelajaran pagi hari ini semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian di masa depan.
Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Cukup sekian dari Bapak. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.